Setelah menjahili Aisyah, Zaidan turun untuk bertemu dengan Aska, asisten sekaligus sahabatnya. Zaidan bisa-bisanya tergoda. Memang benar kata orang yang paling sulit dilakukan adalah menahan hawa nafsu. Zaidan bermonolog mengingat kejadian tadi. Zaidan turun ke bawah dengan wajah sumringah. Tidak seperti biasanya yang datar tanpa ekspresi membuat Aska menatapnya curiga. Sepertinya ada yang lagi jatuh cinta nih. Goda Aska sambil menatap Zaidan dan memainkan alisnya. Apaan sih? Gak usah ngarang, ucap Zaidan ketus. Tapi masih terlihat jelas di wajahnya kalau Zaidan sedang merasa bahagia. Halah, gak usah sok cuek lo bro. Aska menepuk pundak Zaidan membuat Zaidan semakin kesal. Ada apa kemari? Tadi kan udah saya bilang kalau hari ini saya tidak masuk kantor. Ucap Zaidan dengan nada serius membuat Aska kembali menatapnya serius. Ada hal penting yang harus gue kasih tahu ke lo. Tapi gak bisa di sini. Bisik Aska pada Zaidan. Zaidan mengangguk paham. Jika sahabatnya itu sudah berbisik berarti ada sesuatu yang sangat rahasia di antara mereka berdua. Ya udah sekarang ke ruang kerja saya. Sambung Zaidan dibalas anggukan pasti oleh Aska. Mereka berdua hendak ke ruang kerja Zaidan yang berada di ujung koridor lantai 2 rumah Zaidan. Namun mereka menghentikan niatnya saat melihat gadis cantik dengan balutan gamis hendak turun menemui mereka. Sialnya gadis itu. Tersandung gamisnya sendiri dan hampir terjatuh. Semua orang yang ada di situ menatap ke arah Aisyah, termasuk Zaidan. Dengan sigap Zaidan berlari menangkap Aisyah agar tidak jatuh ke lantai. Aisyah, teriak Zaidan berlari menangkap tubuh Aisyah yang mungil. Kamu gak apa-apa? Tanya Zaidan dengan wajah tenang dan membantu Aisyah untuk berdiri. Iya mas, aku gak apa-apa kok, jawab Aisyah dengan tersenyum. Tapi sepertinya kaki Aisyah terkilir dan membuatnya tidak bisa berdiri dengan benar. Yakin, berdiri aja gak bisa. Kemudian Zaidan menggendong Aisyah ala bridal style, menuju sofa yang ada di ruang tamu. Aisyah menurut dan membiarkan Zaidan menggendongnya. Mau bagaimana lagi kakinya sangat sakit dan tidak bisa dibuat untuk berjalan. Mas, terkadang kamu baik banget tapi terkadang kamu juga kasar. Jujur aku bingung harus gimana. Gumam Aisyah menatap wajah Zaidan dengan berkaca-kaca. Zaidan mendudukkan Aisyah di sofa dekat dengan uminya. Kemudian Zaidan meletakkan kaki Aisyah di pahanya dan mencoba untuk mengurutnya. Mau diapain kakiku mas? Tanya Aisyah panik saat Zaidan ingin menyentuh kakinya. Diurut, jawab Zaidan dingin membuat Aisyah berdecak kesal. Gak, aku gak mau. Biarin aja. Please, Umi lihat mas Zaidan. Ark lepasin. Aisyah merengek seperti anak kecil. Padahal tadi ia bersikap seperti orang dewasa sampai membuat Zaidan tergoda. Kalau enggak diurut nanti makin parah nduk, ucap Umi Zaidan menenangkan Aisyah. Tapi gadis itu terus memberontak sampai membuat Zaidan menghela napas kasar. Ya udah kalau gak mau. Zaidan menurunkan kaki Aisyah dengan kasar dan membuat Aisyah meringis. Au, sakit loh mas, ringis Aisyah dengan wajah kesal. Aska hanya geleng-geleng kepala melihat perlakuan Zaidan pada istrinya. Jangan kasar bro. Nanti gak dikasih itu baru tahu rasa lo. Bisik Aska dan langsung dilirik Zaidan dengan tatapan menghunus tajam. Biar diurut Zaidan aja Ais. Nanti bengkak loh. Sambung Aska namun Aisyah tetap kekeh pada pendiriannya. Gak apa-apa kok kak. Bentar lagi juga sembuh. Ucap Aisyah menahan rasa sakit yang menjalar di kakinya. BTW kakak kok kenal Ais. Perasaan baru sehari kita ketemu. Itu pun karena Kak Aska nyuruh fotografer buat fotoin kita terus. Kini gadis mungil itu berubah menjadi penasaran dan bagaimana Aska bisa mengenalnya. Padahal baru sehari ketemu. Umurnya sudah 23 tahun. Tapi sikap Aisyah masih seperti gadis remaja yang penasaran dengan orang di sekitarnya. Kita udah lama ketemu Ais. Dulu aku sempat bekerja di tempat abi kamu sebelum mengenal Zaidan. Mungkin kamu enggak inget sih. BTW hadiah dariku udah dibuka. Jawab Aska tersenyum dan membuat Zaidan merasa kesal. Ia menyenggol lengan Aska agar tahu batasan dengan istrinya. Hadiah. Masih di rumah abi semua hadiahnya kak. Jadi belum sempat dibuka. Semalam dari gedung langsung ke sini dan hadiahnya dibawa ke rumah abi. Jawab Aisyah tersenyum. Mendengar kata hadiah membuat Aisyah teringat bingkisan dari para koas di rumah sakit yang masih tersusun di mobil Zaidan.
Ia hendak mengambilnya tapi berjalan aja tidak bisa. Zaidan tidak berkata sepatah kata pun. Ia menarik Aska untuk ke ruang kerjanya. Karena tadi Aska bilang ada yang ingin dibicarakan. Aisyah merengut kesal karena Zaidan bukan membujuk Aisyah dengan lembut. Pria itu malah meninggalkan Aisyah yang meringis kesakitan. Aku kira kamu bakal cemburu mas. Batin Aisyah tersenyum miris. Biar Umi aja yang pijat Yanduk. Ucap Umi Zaidan dengan lembut membujuk Aisyah agar mau dipijat. Tapi gadis itu tetap keras kepala. Gak apa-apa kok Umi. Bentar lagi juga hilang sakitnya. Tolak Aisyah dengan lembut. Ia sangat takut jika harus diurut. Di ruang kerja, Zaidan langsung to the point menanyakan ada hal penting apa sampai Aska harus datang ke rumahnya pagi-pagi begini. Ada hal penting apa sampai kamu datang ke sini? Ujar Zaidan datar. Bagaimana rasanya menikah? Goda Aska tertawa puas melihat telinga Zaidan yang memerah. Biasa saja. Gak ada yang berubah. Jawab. Zaidan dingin. Gak yakin gue. Spill dong rasanya nikah. Gue jadi pengen nikah juga. Aska masih terus menggoda Zaidan. Telinga Zaidan semakin memerah. Kalau kamu hanya ingin membahas masalah pernikahan, lebih baik tanya ke Abah, karena saya tidak tahu. Jawab Zaidan ingin pergi meninggalkan sahabatnya itu. Gue bercanda, kasihan ya Aisyah. Harus nikah sama gunung es terdingin di dunia. Coba kalau dia nikah sama gue. Udah gue manjain tuh bocah. Ucap Aska tertawa kecil. Sedangkan Zaidan, ia hanya menatap Aska dengan tajam. Oke kali ini gue serius. Ada kabar terbaru tentang. Ucapan Aska terhenti saat mendengar suara teriakan dari lantai bawah. Zaidan mengetahui itu suara siapa. Ya, jeritan tersebut berasal dari suara Aisyah. Zaidan segera turun melihat apa yang sedang terjadi pada istri mungilnya itu. Pandangan Zaidan menangkap Aisyah yang sedang memeluk uminya. Dibantu dengan seorang wanita lengkap dengan seragam dokter yang Zaidan kira adalah teman istrinya. Pandangan Zaidan kembali menangkap seorang pria sedang mengurut kaki Aisyah yang terkilir tadi. Walaupun tidak skinship tapi tetap saja Zaidan kesal karena hal itu. Dengan wajah datar, Zaidan menghampiri Aisyah. Disusul dengan Aska yang berjalan di belakang Zaidan. Ada apa? Tanya Zaidan saat tiba di ruang tamu. Umi Zaidan menggeser dan memberikan ruang bagi Zaidan untuk duduk di sebelah Aisyah. Walaupun ditahan oleh Aisyah namun mertuanya tetap menggeser dan menyuruh putranya untuk duduk di sebelah Aisyah. Kenapa Aisyah? Tanya Zaidan. Mereka memaksaku untuk diurut. Sakit tahu mas, ucap Aisyah. Manja sambil menunjuk ke arah David dan juga Amel. Tidak ada ekspresi apapun di wajah Zaidan. Padahal di dalam hati, ia sudah tertawa melihat tingkah menggemaskan Aisyah. Tapi, namanya juga Zaidan si gunung es. Mana mau mengakui kalau ia sedang gemas pada istrinya. Ya udah kalau gak mau. Jangan dipaksa. Nanti kalau makin parah baru tahu rasa. Ujar Zaidan dingin. Aisyah cemberut kesal. Ia pikir Zaidan akan seperti pria di luaran sana yang khawatir dan bertanya masih sakit atau tidak. Ini malah bersikap dingin seolah-olah Aisyah adalah orang asing. David mengetahui perubahan raut wajah Aisyah yang mulai kesal. Ia langsung merubah suasana menjadi lebih santai. Mungkin Gus Zaidan bingung saya siapa dan ada keperluan apa kemari. Saya David sahabat Aisyah dan ini Amel yang juga sahabat Aisyah. Walaupun umur kami terpaut jauh, tapi Aisyah sudah seperti adik dan sahabat kami. Ucap David memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan Amel pada Zaidan. Sebelumnya kita pernah bertemu kan? Zaidan mencoba mengingat wajah David. Ia merasa pernah bertemu dengannya. Pernah waktu acara walimah kalian berdua. Sambung David tersenyum. Zaidan mengangguk paham. Ada keperluan dengan istri saya? Tanya Zaidan mencoba akrab dengan David. Saya ada keperluan dengan Gus Zaidan. Karena tanpa persetujuan Anda hal ini tidak bisa dilaksanakan. Jelas David mengambil berkas yang ia letakkan di atas meja dan memberikannya pada Zaidan. Apa ini? Zaidan mengerutkan dahinya. Karena di berkas tersebut tertulis, formulir persetujuan berpartisipasi dalam acara sukarelawan di Lombok. Dan satu lagi bertuliskan, formulir aplikasi pendaftaran ulang pendidikan spesialis anak. Zaidan merasa heran karena ia tidak pernah mendaftar event seperti ini dan formulir pendidikan spesialis.
Sementara ia bukanlah seorang dokter melainkan pebisnis muda. Maksudnya apa ya? Saya bukan seorang dokter seperti kalian. Terus mengapa saya dikasih formulir seperti ini? Tanya Zaidan keheranan. Itu memang bukan milik Gus Zaidan, melainkan milik Aisyah. Jadi bagaimana Gus? Apakah Aisyah diizinkan pergi dalam kegiatan sukarelawan tersebut? David bertanya mewakili Aisyah, karena ia tahu bahwa gadis itu masih merasa takut untuk meminta izin pergi jauh kepada Zaidan. Berapa lama? Zaidan membaca setiap sudut berkas tersebut. Zaidan memang orang yang sangat teliti. Jadi dalam bisnis ia tidak pernah ditipu sekalipun. 2 bulan Gus, jawab David. Umi, Aska dan Zaidan terkejut mendengar pernyataan dari David. Bagaimana bisa pengantin baru dipisahkan selama itu? Apa? 2 bulan? Kalau hanya 2 hari pasti saya izinkan. Zaidan menghela napas panjang. Sesekali menatap ke arah Aisyah yang sepertinya ingin sekali ikut andil dalam kegiatan ini. Ada apa denganku? Seharusnya aku bahagia mendengar bahwa gadis itu akan pergi. Tapi kenapa rasanya berat? Batin Zaidan. Zaidan mengetuk-ngetukkan jarinya di berkas dan mempertimbangkan keputusannya. Ya Allah, seharusnya hamba merasa bahagia. Tapi kenapa hamba malah merasa tidak ingin jauh dari Aisyah? Zaidan memijat kepalanya pelan. Ia bingung ada apa dengan dirinya sendiri. Belum lagi keputusan apa yang akan ia ambil mengenai kegiatan ini. Kapan terakhir pengisian ini? Tanya Zaidan memecah keheningan. 2 hari lagi Gus, jawab David dan semakin membuat Zaidan merasa pusing. Umi, bagaimana pendapat Umi? Zaidan bertanya pada uminya, karena otaknya saat ini benar-benar buntu memikirkan masalah ini. Dalam bisnis aja Zaidan tidak pernah sepusing ini. Umi percaya dengan keputusanmu nak. Ambillah keputusan yang tepat untuk istrimu. Bukan memberi pendapat Umi. Zaidan malah membuat dirinya semakin pusing. Zaidan terdiam sejenak sebelum akhirnya ia angkat bicara. Saya akan mempertimbangkan hal ini dulu. Keputusannya akan saya ambil besok. Semoga kalian mengerti. Ujar Zaidan mengerjapkan matanya. Saya mengerti kok Gus. Kalian berdua masih pengantin baru. Jadi masih ingin berdekatan terus. Kini Amel yang angkat bicara karena David sepertinya sedang sedih melihat Aisyah berada dalam rangkulan Zaidan. Terima kasih atas pengertiannya. Semoga apapun keputusan saya nanti, kalian juga mengerti. Sambung Zaidan datar. Aisyah hanya diam mendengarkan pembicaraan orang di sekitarnya. Ia tidak bisa bicara karena menahan rasa sakit di kakinya. Saya harap Gus mengizinkan Aisyah untuk pergi. Ya sudah kalau begitu kami pamit karena ada banyak pekerjaan di rumah sakit. Ucap David dengan tenang walaupun hatinya teriris. Melihat Aisyah yang semakin dekat dengan Zaidan. Iya, fi amanillah dan saya akan mempertimbangkan kegiatan ini. Ucap Zaidan yang ingin beranjak dari tempat duduknya. Namun ia mengurungkan niatnya karena sadar bahwa Aisyah sedang berada dalam dekapannya. Semuanya. Saya dan Amel permisi dulu. Assalamualaikum. Pamit David dan Amel tersenyum ramah. Waalaikumsalam. Jawab mereka berempat yang ada di ruang tamu tersebut. Deais, Kak David pamit dulu ya. Ucap David dengan tersenyum dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Umi Zaidan pun pamit untuk ke kamar melaksanakan sholat sunnah duha. Kalau gitu gue pamit ya bro. Lain kali aja gue ceritakan. Assalamualaikum. Pamit Aska beranjak dari tempat duduknya. Waalaikumsalam. Jawab Zaidan dan juga Aisyah karena sang Umi sudah pamit masuk ke dalam kamar. Deais, aku pamit ya. Ucap Aska tersenyum pada Aisyah. Iya kak. Jawab Aisyah singkat. Tersenyum ramah dan membuat Zaidan merasa kesal melihat Aisyah tersenyum pada sahabatnya itu. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.